Ya, Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali, sudah lama sekali saya tidak berdiri di mimbar untuk menyampaikan Dafar Elohim. Dulu sebelum pandemi kami suka rutin ke Bandung, kemana-mana, gantian untuk terus menyampaikan parasyat. Tapi kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, banyak hal yang membuat kita tidak nyaman, tidak giat untuk beribadah Syabat. Padahal Syabat itulah yang diperintahkan Tuhan, itulah misvot. Ya, di dalam Wahyu dikatakan berbahagialah orang yang membasuh jubahnya dengan darah. Nah, ternyata kata membasuh jubahnya itu bahasa Inggris ternyata do the misvot. Salah satu misvotnya adalah Avodah Syabat, Mikra Kodes. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan Parasha Vayera, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan ikrar persekutuan. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam pemberitaannya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan daftar ini, saya akan mengucapkan doa dulu. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kedeshanu b'miswata v'tzivanu b'difrei Torah. Lasot b'difrei Torah. Diberkati Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk menyelidiki Torah. Amin. Hari ini parasanya adalah Vayera. Kata Vayera itu dari akar kata ya'ar atau to see atau melihat, atau memperhatikan lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini puncaknya adalah ketika akedah Yitzhak. Di situ Abraham diuji imannya. Nanti saya akan buka ada 10 pencobaan, 10 ujian yang dahsyat yang dialami oleh Abraham Avinu. Ya, dan dialah akhirnya setelah teruji, maka dialah diberi gelar Bapak orang beriman. Tadinya Afram, bapak bangsa-bangsa. Af itu bapak am bangsa. Tetapi setelah menerima perjanjian dan melalui ujian yang lulus, maka dia dikasih tambah huruf He. He piktografnya ini seperti begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang menyembah. Maka disebut Abraham, bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Bapak orang yang bukan iman doang, saudara, tetapi bitakon. Belakangan kita dengar ya, ada degree, ada tingkatannya. Nah, Abraham layak untuk itu dan dia mendapat gelar bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dan umat Tuhan ada 2 jalur. Jalur yang dengan bloodline, garis darah, ya, tapi ada jalur dengan faith, iman, yaitu melalui Abraham sebagai bapak orang beriman. Bukan dengan bloodline, tapi dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena saya mendengar juga ada bisik-bisik bahwa kok di sini jarang kita dengar Brit Hadasyah, jarang kita dengar Haftarah gitu ya. Nah, saya jelaskan kepada saudara-saudara bahwa memang parasha ini 3 bagian Torah itu terkait, tidak bisa dilepaskan satu di antaranya, tidak boleh dibuang, memang tetap satu kesatuan. Hanya
Karena kita yang sekian puluh tahun banyak menggali, banyak mendengar, banyak mengunyah Brit Hadasyah atau yang dikasih nama Perjanjian Baru, itu bagian porsi yang kurang adalah Torah. Nah, Torah hanya berapa persen diajarkan di STT, diajarkan di mimbar-mimbar gereja, maka sekarang kita kebut, saudara, ya, karena ini tidak bisa dibuang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibarat rumah Alkitab, bangunan Alkitab ini, itu Torah itu adalah fondasinya, dasarnya, ya. Nah, kalau fondasinya itu dibuang, Bapak Ibu Saudara, terus juga Nefiimnya dan Ketuvimnya sebagai pilarnya itu juga ditebang, ya, maka atapnya Brit Hadasyah itu akan melayang-layang. Kalau itu diikat, jadi dia melayang-layang bergantung begitu. Kalau nggak ada ikatannya, tumbang, ambruk, saudara. Nah, itulah konstruksi iman kita. Karena itu kita di tempat ini kita mendapat 3 bagian dari Torah, dari firman itu secara lengkap berkomplimen, saling melengkapi, saling mendukung, saling menunjang. Nah, mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ini yang disebut dengan Hall of Fame ini, ya. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Yitzhak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Yitzhaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Elohim berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dia dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, ini pintu bukanya saya sampaikan bahwa karena iman, Abraham bisa digelari bapak orang percaya, ya, bapak orang beriman. Nah, karena dia melakukan itu, iman. Cobaan-cobaan nanti akan saya bongkar, ada 10 ujian yang dilalui oleh Abraham dan dia menang, dan dia boleh menjadi bapak iman kita, bapak patriark kita, Abraham Avinu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat luas sekali Fayera ini, ya, dari mulai Kejadian pasal 18 tadi yang dibaca oleh Sharon, ya, sampai pasal 22, dan itu banyak terjadi hal-hal di sana, hal-hal yang perlu kita petik, hal-hal yang perlu kita ambil manfaatnya. Dimulai ketika 3 orang tamu datang pada hari panas terik, gitu ya, di bawah pohon terbamtin di Mamre. Tiba-tiba ada 3 orang datang. Nah, naluri hospitality-nya, humility-nya ada di dalam Abraham. Dia langsung segera melihat dari jauh, dia lari menyongsong. Dan ketika dia dekat, apa yang dilakukan? Kneel down, saudara. Bow down, dia sujud sampai ke tanah. Orang yang bisa melakukan hal ini adalah orang yang hatinya penuh kasih, ya. Hatinya itu didorong oleh rasa untuk menghormati orang lain, ya. Itu, maka dia tanggalkan segala hal yang dia punyai, Abraham. Dia berlari dan dia sujud. Sujud sampai ke tanah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia belum pernah ketemu, tidak kenal siapa itu. Tetapi ada di dalam hatinya itu, ada sinyal-sinyal bahwa ini bukan orang biasa. Ya, maka dia sujud. Bahasanya klasik sekali, dia bilang, Tuan-tuan, janganlah melewatkan gubuk hamba ini, ya kan? Jangan pergi berlalu, singgahlah, mampirlah, ya kan? Minum dulu, makan dulu. Setelah segar, silakan melanjutkan perjalanan. Ini satu tindakan hasid, saudara. Hasid, gemilut asadim. Ketika melihat hal ini, orang itu baik, kami akan mampir.
Duduklah di bawah pohon tadi ya, yang rindang, jadi sejuk di situ, di panas terik, tapi ada keteduhan di sana. Kemudian silakan diam dulu. Abraham langsung lari menemui Sarah. Sarah, tolong siapkan tepung yang terbaik 3 sukat, olahlah, ya, adonlah untuk menjadi roti bundar. Kemudian oke. Terus dia lari ke kandang. Dia datang ke kettle, ke ternaknya. Dia ambil anak lembu yang dikatakan yang empuk dan baik. Ya, yang baik, dan artinya itu masih, kalau orang Jawa bilang kemanggang gitu ya, masih apa ya, muda dan empuk dan dagingnya ya. Dia pilih yang terbaik satu. Terus setelah itu dia bawa ke bujangnya, tolong ini diolah, ya kan. Kemudian dia pergi lagi ke kemahnya, dia menyediakan dadi, susu itu ya, minuman untuk mengganjal perut dulu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Hospitality yang ditunjukkan oleh seorang Abraham. Orang besar. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini teladan yang ditunjukkan, kerendahan hati Abraham, ketulusan, ya. Dia mengutamakan. Sampai ada seperti jurisprudensi atau ada di dalam satu lingkungan itu, bahwa ketika ada seseorang tamu yang datang ke rumahnya, itu tanggung jawab dari tuan rumah. Saya pernah waktu menyampaikan tentang doa syafaat ya, ada tamu yang datang tengah malam, ya kan, terus orang ini sudah tidur, tapi akhirnya karena diketok-ketok dia bangun, dia dilihat di dapur pendaringan kosong. Akhirnya dia harus lari ke tetangganya, ketok-ketok tengah malam, mau pinjem makanan untuk menjamu tamunya. Karena tamunya itu ada di dalam tanggung jawabnya. Kalau tamunya mati kelaparan, itu dia akan secara moral dia akan bersalah. Kalau sakit karena atau apapun, itu tanggung jawab dari tuan rumah. Nah ini karena diwariskan dari Abraham turun-temurun. Ya, hal ini yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Segula sampai hari ini. Ya, satu saat kalau kita pergi ke sana, nah sekarang rombongan kita ada di sana, Pak Gembala dan keluarga dan beberapa orang ada di sana. Nah, dia menikmati persekutuan dengan saudara tua kita. Ya. Ya, next kita akan bersama-sama ke sana ya, sama saya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham menjadi panutan kita, Bapak iman. Melalui iman Abrahamic faith kita ada di situ. Ya. Dan ini adalah jalur yang Tuhan berikan bagi kita, umat Tuhan. Siapa kita? Dari mana kita? Tidak layak. Tidak patut. Tapi ini adalah ya, kasih karunia. Kasih karunia itu artinya kita tidak layak menerima, tapi kita menerimanya, yaitu keselamatan. Sebaliknya ada satu kata lagi yang melengkapi itu yang disebut dengan chesed atau kasih setia. Seharusnya kita menerima, tapi kita nggak menerima, yaitu penghukuman. Jadi chen v'chesed ini satu tindakan kasih Tuhan. Karena chesed inilah membangkitkan iman dari Abraham. Ya, karena kasih Bapa, dia menghidupi kasih Bapa, lalu muncullah imannya untuk melakukan kasih Bapa. Karena kasih itu apa? Torah. Torah itu kasih Bapak Ibu, ahava. Jadi Torah itu, sumber kasih itu adalah Torah. Torah ini adalah kasih yang universal. Kasih yang dua arah. Kasih yang vertikal kepada Bapa dengan narasi Ve'ahavta et Adonai Elohecha V'chol levavcha V'chol nafsecha V'chol meodecha. Ini vertikal. Dan yang horizontal, Bapak. Relasi horizontalisasi antar sesama yang disebut mispatim itu. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua
kasih inilah bergantung kitab Taurat katanya. Nah, cuman seringnya dipelintir artinya jadi seolah-olah terbalik. Saya pernah minta dibuatkan pohon yang terbalik. Ya, akarnya di atas, buahnya menggantung di situ. Bukan, buahnya yang di atas itu, tapi akarnya gantung ke situ, pohonnya menggantung. Nah, ini sebenarnya pemikiran sunsang dari bangsa-bangsa, Bapak. Teologi itu mengajarkan seperti itu. Harusnya dari akarnya Torah itu muncul, dari akarnya muncul batangnya, muncul 10 buahnya. Nah, jadi 10 buah itu muncul dari akarnya, yaitu Torah. Batangnya ini Torah. Dari situ. Nah, pemikiran sekarang dia teologi dibalik, dijungkir balikan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia pikir, Torah. Justru waktu Yesua ditanya tentang golden itu, rule itu, ya, dia bilang, mana yang utama dari hukum yang ini kan? Yaitu Shema. Dari mana Shema? Ulangan 6 dari Torah. Terus Ve'afta et kamoka lerecha kamoka, Ve'afta lerecha kamoka, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu ada di mana? Itu Torah juga, Imamat 19, Bapak Ibu Saudara. Jadi kedua ini itu ada di Torah. Torah itu buahnya, bukan dibalik, Saudara. Makanya saya suka nyindir, saya buatkan gambar ya. Waktu itu minta Pak Robert gambarin. Ya, jadi dia bikin, bagus, hidup gitu. Jadi dengan gambar itu menyentak para teolog-teolog, Saudara. Ya, mudah-mudahan bertobat. Ya. Nah, dari mulai situ Abraham mulai melakukan hari-harinya dengan tuntunan Torah, yang walaupun Torah itu belum dibukukan, tetapi Torah itu sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Bahkan Injil atau Besyarah itu, atau Good News itu sudah diberikan kepada Abraham. Walaupun Injil ditulis abad kedua, tetapi sudah diberikan. Bahkan Injil pun itu sudah diberikan kepada Noah. Ya, Noah, Yesua datang memberitakan Injil atau keselamatan, karena waktu itu belum umatnya Noah itu menolak, ya kan? 99,99% itu menolak, cuman ada 8 orang saja, ya. Nah, disitulah Yesua ketika dia mati, masuk ke alam maut, dia turun ke dunia orang mati. Nah, disitulah Yesua merebut kunci alam maut. Sehingga orang yang belum pernah mendengar Besyarah, mendengar Good News, mendengar Gospel itu, disitulah. Tapi selama ini teologi memutar-putar lagi, akhirnya ada teologi ajaran yang penginjilan kepada orang mati. Bahkan ada baptisan orang mati. Artinya baptisan orang mati bukan orang mati dibangun, digali lagi, dibaptis, bukan. Diatasnamakan. Misalnya, sorry Pak Sinambela, ada kakek leluhurnya belum kenal Tuhan. Nah, itu bisa melalui Pak Sinambela gitu, tapi on behalf kakeknya gitu. Nah, ini aneh, Saudara. Nggak ada di kitab suci, nggak ada ajaran di dalam ajaran iman Abraham, itu nggak ada. Nah, itulah banyak penyimpangan. Karena itu sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ada di tempat ini. Walaupun kita minoritas dari minoritas. Ya. Dari kita sendiri sebenarnya yang bisa memperbesar komunitas kita, ya. Pak Martin berkeluh kesah, ya. Pak Martin resah, gelisah melihat kok di belakang kosong. Kemana ini orang-orangnya? Ya. Kita berdoa supaya ruah Hesed dan Chen dari Bapak itu juga bukan hanya diberikan kepada Abraham, tetapi juga diberikan kepada kita semua, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dulu duduk di mana mereka duduknya, ya, biar mereka boleh datang lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kita bersyukur. Terus berjalan kehidupan Abraham sampai pada dia menerima janji. Waktu 3 orang itu ternyata salah satunya itu adalah Adonai Elohim, ya. Tapi dalam Zimzum, dalam pewujudannya sebagai malaikat Hashem, ya. Nah, itu yang disebut dengan Zimzum itu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya salah satu dari 3 tamunya ini dia bilang, panggil istrimu Sarah. Kok kenapa istrimu ketawa? Lalu Sarah bilang, enggak, saya enggak ketawa kok. Gitu ya. Saya enggak ketawa gitu. Tapi malaikat bilang, kamu tertawa, ya kan? Nah, tahun depan, hari ini, di tahun depan, engkau akan menimang anak laki-laki. Karena itu anak ini dinamai Yitzhak, artinya tertawa. Gitu. Karena Sarah tertawa, nggak percaya. Katanya saya tadi dengar dari Sharon yang baca udah lisut, ya. Mungkin bahasanya Sharon lisut tuh apa nggak ngerti. Kalau zaman kita ini yang udah tahu lisut itu, ya, rumput tuh jadi lisut, kering, jadi sudah layu gitulah, lisut gitu, ya. Bukan lasut, ya. Nah, lalu benar Yitzhak lahir, Bapak. Nah, terus drama terjadi. Tangan Tuhan ada atas orang yang tulus, orang yang hasid, orang yang takut akan Tuhan. Ada dalam kehidupannya itu, ada di dalam naungan, ya. Naungan itu sebenarnya itu yang lebih tepat disebut dengan selem itu, ya. Yang di bahasa Yunani-nya diterjemahkan skia, atau bahasa Inggris jadi shadow, di Indonesia jadi bayang-bayang. Bayangan jadi bayang-bayang, Bapak Saudara. Nah, itu artinya mengentengkan. Sebenarnya naungan atau di bawah naungan kepak sayap itu, ya, atau di bawah perlindungan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang dikaburkan maknanya. Artinya jadi bayangan. Oh, hanya bayangan. Akhirnya bayang-bayang, Saudara. Bayang-bayang ilusi. Luar biasa, Saudara. Ya, luar biasa. Decrease. Jadi maknanya itu di minimalis sekali, Saudara. Padahal itu bukan. Naungan, hidup di dalam naungan itu, ya, shadow-nya itu adalah naungan, dilingkupi, Saudara. Kehidupan sejarah berjalan terus, Saudara. Akhirnya ada drama yang sering terjadi, sampai sekarang terjadi, adalah soal Ishak dan Ismail. Jadi iman Abraham diuji. Setelah itu, sebelum dapat janji tentang Ishak, dia sudah gagal dalam kehidupannya. Dia mengikuti apa yang Sarah bilang, udah kalau gitu kawinin budak saya, Hagar atau Siti Hajar ini, ya. Barangkali Tuhan memang mau melalui dia, ya kan. Tapi Abraham, ya, orang tulus, ya, lugu, ya, lucu belagu. Dia ngikut aja, Bapak Ibu Saudara. Dia ngikut aja, ya. Ya udah, kan bukan salah saya kan gitu, ya. Istri saya yang nyuruh kan gitu, ya kan. Ya udah. Rela dia kan. Rela. Akhirnya dikawinilah punya anak namanya Ismail. Ismail sebenarnya nama yang bagus. Shema El juga. Elohim mendengar juga, ya. Nah, akhirnya umur 14 tahun, tepat Abraham umur 100, Sarah umur 90, ya. Lahirlah Yitzhak. Jadi beda 14 tahun. Nah, kemudian Yitzhak mulai besar, mulai bisa ini umur 2 tahun sudah mulai lari-larian, Saudara. Suatu saat drama ini yang terjadi di luar dugaan, tiba-tiba Ibu Sarah tergopoh-gopoh karena mendengar jeritan. Ini suara Ishak, kenapa dia? Dia buka tendanya. Kenapa dia tengok? Aduh, apa yang dilihatnya, Saudara? Itu Ishak nangis ketakutan. Karena Ismail
pegang panah, saudara. Mungkin dia di dalam LAI bilang bermain, ya. Tapi saya periksa di dalam banyak bahasa Inggris, mocking, ya, mocking, diolok-olok atau dipersekusi sebenarnya itu, dibully, ya. Anak kecil jerit dong, takut dong, ya. Lalu Ibu Sarah melihat hal ini, waduh, marah dia, langsung usir budak dan anaknya. Usir. Mungkin begini lebih keras. Bilang ke tuanku kan biasa dipanggil tuan ya. Tapi kali ini dia bilang usir budak itu. Ya. Nah, akhirnya dengan berat hati diusirlah Ismail. Kemarin saya ketemu sama teman bisnis saya yang baru pulang umroh. Dia bawa kurma dan bawa air Zam-zam, biasa itu ya kan. Tapi saya nggak dikasih air Zam-zam, cuma kasih kurma aja di dalam kotak isi 7 ajwa, ya kan. Nah, lalu masuklah saya cerita, ya kan, tentang Zam-zam. Selama ini dia bilang itu karena bayi Ismail gejok-gejok kakinya ke tanah, akhirnya muncul air Zam-zam. Nah, lalu oh, yang orisinil saya bilang begini, maaf, yang orisinil itu begini ceritanya saya ceritakan begitu. Itu Ismail bukan anak kecil yang gejuk-gejuk tanah kakinya ke tanah, tetapi dia sudah umur 16 tahun. Yang sudah diusir waktu di padang gurun kepanasan, enggak ada air, terus akhirnya dia pengen mati aja rasanya sampai Hagar sudah putus asa, anak itu didorong ke semak-semak. Ya udahlah mati kita bersama gitu loh artinya ya kan. Nah ini yang sering diikuti oleh orang-orang yang nggak percaya. Karena kehidupan begini akhirnya anak dan istrinya diajak bunuh diri massal. Nah kira-kira kayak begini diambil idenya, anak ini didorong ke semak-semak ya. Karena sudah lemah ini, akhirnya Sarah udah putus asa, Hagar putus asa, dia menangis, dia udah putus asa, akhirnya terdengar suara. Di depan itu ada sumur. Saya nggak tahu apakah sumur itu digali oleh gembala-gembalanya Abraham, saya tidak tahu. Tapi artinya di situ ada sumur dan di situ muncul airnya. Padahal banyak sekarang orang-orang saudara-saudara kita saudara seberang itu, dia tahu itu bukan, tapi dia akunya ini air Zam-zam. Ada yang dioplos di Tanah Abang itu ditambah gitu ya, gitu. Nah di sananya tuh pakai keran, pakai selang keran gitu ya kan, itu masukin. Bukan, nggak ada sumur itu. Dan itu kejadiannya juga lain saya bilang. Dia kaget saudara. Kejadiannya itu di Bukit Moriah. Moriah itu, Mor itu choice, Yah itu Hashem. Jadi pilihan tempat yang dipilihkan oleh Hashem sendiri. Dan itu Bukit Moriah itu jauh dari Arab. Jauh dari Safa dan apa itu Marwah itu yang mereka lakukan itu, yang mereka ambil diam loh gitu. Saya ceritakan itu sedikit saudara, tapi ke istri saya semalam waktu RF saya ceritakan bahwa Abraham katanya kan bawa Ismail tuh naik ke atas, bujangnya sampai di sini, udah 2 bujangnya kamu tinggal di sini, kami akan berdua. Nah, lalu katanya Ismail masih kecil, padahal Ishak itu waktu dikorbankan itu umur 30 tahun. Kemarin saya diskusi sama istri saya, umur 30 tahun. 37. Iya. Terus Sarah mati nanti di Hayai Sarah ya, tapi artinya gini, saya debat sama istri saya. Masa lama meninggalnya, kan katanya Sarah itu jadi hatinya perih, sakit gitu ya. Terus meninggal karena melihat Ishak. Coba ibu-ibu membayangkan, imagine. Ya, anak yang ditunggu-tunggu. Anak yang diberikannya dengan satu di luar harapan. Mendapatkan sesuatu anak itu. Oh, bukan main sayangnya, ya kan? 37 tahun hidup memelihara anak ini.
Ya, dengan kasih sayang dan ketulusan, kasih yang ada, terus saling mengasihi yang ada, tidak ada ketulusan yang tinggi, mereka membesarkan Yitzhak ini. Lalu, saya nggak habis pikir, kata istri saya, masa lama sakit begitu kan, katanya melihat hal itu, terus akhirnya nggak lama mati kan karena sakit. Saya berpikir, betapa penderitaan Ibu Sarah itu begitu tinggi tensionnya, ya. Melihat situasi seperti itu, saya masuk kepada pemikiran itu. Oh iya, bisa dia sakit, ya. Saya pernah mendengar dia bilang, jiwaku pergi bersama Ishak. Padahal Ishak belum mati, saudara. Tapi ketika dia dibilangnya anaknya mau dipersembahkan naik ke sana, saya bilang belum tentu 3 hari pulang. Ya, belum tentu 3 hari pulang. Bagaimana ibunya? Mungkin ibunya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Oh saudara, dramatis sekali ini. Maka dia mati, Sarah mati, saudara. Karena ngenes bahasa sininya. Ya. Ngenes itu bisa sakit, saudara. Bisa kanker kah atau bisa apa kah? Ya, yang menggerogoti hidupnya karena kepedihan yang begitu dalam. Nah, disitulah iman Abraham itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah ya ketika dia mulai anaknya begitu, anaknya nanya, Bapak, kayu sudah ada, pisau sudah ada, api sudah ada, mana dombanya? Saya nggak bisa bayangkan. Abraham nggak bisa langsung ngomong. Nggak bisa ngomong, oh Tuhan menyediakan. Nggak bisa langsung ngomong segitu. Ya. Dia bergumul. Dia menangis. Kayak saya gitu. Pedih hatinya. Akhirnya dia bilang, baru dia bisa menjawab, anakku, Tuhan menyediakan. Ya. Di gunung ini Adonai menyediakan. Adonai Jireh. Adonai yang menyediakan. Untuk berkata di gunung ini Tuhan menyediakan. Ya kan? Adonai Jireh. Itu nggak gampang, saudara. Nggak bisa spontan dia ngomong, saudara. Di situ pergumulannya berat. Coba, saudara. Kita lihat. Oh, luar biasa. Mungkin dia nggak bisa ngomong dengan jelas. Mungkin Abraham tuh ngomong itu ya. Karena begitu hatinya sakit. Tapi di sisi lain dia melihat Tuhan yang luar biasa. Dia percaya kalaupun ini pisau ini sudah pas waktu mau tinggal berapa senti aja baru terdengar malaikat Tuhan. Hashem bilang melalui malaikatnya, stop. Don't do it. Jangan lakukan itu. Ya kan? Sudah kulihat imanmu. Lalu di situ saudara, nyangkut saudara. Sama enggak? Gitu ya. Domba jantan tanduknya tersangkut di belukar. Lalu diambil. Nah, itulah sebenarnya jadi horn, jadi shofar. Satu tanda bahwa Adonai menyediakan. Adonai sitkenu. Adonai itu hadir di dalam kehidupan umatnya. Diberilah tanda jadi shofar yang ditiup. Makanya saya punya shofar kecil, nggak punya Yemenite. Nanti punya ya Pak ya. Nanti punya. Supaya suaranya mantep, yang kayak Pak Tom punya ya. Saya mau juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kisah yang lain Tuhan juga bekerja sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan ikut bekerja
dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi. Nah, jadi ada bersyaratnya juga. Bagi siapa? Bagi orang yang ya hidupnya seperti Afram tadi, hasidnya, hasidut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Elisa, sekarang kita lihat ke Besorah ya, di 2 Raja-Raja 4. Di situ ada cerita kisah, bukan kisah, sejarah ini sebenarnya. Sejarah bahwa waktu Elisa datang ke satu tempat, ada janda Nabi mengadukan perkaranya gitu ya, datang sujud menyembah, bilang ke Elisa, hambamu, suami hamba Nabi sudah meninggal. Nah, kami hidup susah, kami sangat miskin, punya banyak utang, kami hanya punya anak. Lalu Elisa nanya, apa yang harus kulakukan? Ya kan? Apa yang kau inginkan gitu akhirnya. Ya, tahu dong, nggak usah jawab, mungkin nggak usah dengan omongan saya perlu apa segala macam, nggak perlu. Dia tahu. Oke, apa yang punya di rumahmu? Nggak ada apa-apa. Bayangin, nggak ada apa-apa, saudara. Dipan nggak ada, ya kan? Kulkas, AC nggak ada. Nggak ada apa-apa. Cuman ada satu botol kecil, ya mungkin kayak ini botol saya nih, isi minyak. Itu aja. Lalu bilang, oke, sekarang pergi ke tetangga-tetangga, pinjem atau minta botol-botol, buli-buli, kumpulkan, tapi jangan terlalu sedikit. Nah, ini saudara, bahasanya, jangan terlalu sedikit. Artinya banyakan ya. Nah, akhirnya, oke, taat. Hamba Tuhan bilang begitu, Abdi Elohim bilang begitu, dia lakukan, saudara. Tanpa protes. Mau ngapain, ya kan? Mau ngapain gitu. Tapi dia lakukan. Kumpulkan, oke, setelah itu kunci masuk rumahmu, kunci, mungkin kuncinya nggak begini, mungkin ya kuncinya pakai palang bambu apa kayu gitu ya. Lalu tuang dari botol kecil itu ke buli-buli atau botol-botol yang ada di situ. Dituanglah. Kalau sudah penuh, ganti gitu ya kan. Akhirnya ibunya bilang, nak, ke anak gadisnya. Karena anak gadis ini akan sudah diincar sama toke apa juragan untuk dijadikan budak karena nggak bisa bayar utang. Tuh saudara, ini terancam ini, masa depannya anak ini terancam, ya, keluarga ini juga terancam. Akhirnya, ganti lagi. Ibunya bilang, nak masih ada lagi, udah nggak ada lagi. Akhirnya berhenti itu minyak. Oh minyaknya sudah banyak. Mungkin bisa kalau saya taksir lebih dari juragan minyak yang itu si siapa itu? Si Poltak ya. Akhirnya ya sudah, juallah dan bayarlah utangmu dan hiduplah dari kelebihannya. Tuhan bekerja di tengah orang-orang yang sedang memerlukan. Seringkali kita nggak perlu Tuhan, seringkali. Seringkali kita perlu oleh-olehnya. Kalau teman saya pulang dari Israel mungkin bukan orangnya yang saya rindukan gitu. Barangkali oleh-olehnya, barangkali begitu ya. Nah, banyak yang gitu. Kalau orang yang pulang dari umroh atau apa, oleh-olehnya gitu. Kedua kalinya peristiwa itu berlanjut lagi pada pasal yang sama. Masih tetap hamba Tuhan Elisa dan Gehazi bujangnya. Dia datang ke rumah sekarang orang kaya. Orang kaya, keluarga yang kaya utuh, ada suami, ada istri dan ada belum punya anak tapi ya, enggak punya anak, udah tua. Akhirnya ya udah dijanjikan. Seperti waktu malaikat itu ngomong sama Sarah. Nah, Abdi Elohim Elisa ini dia juga bilang begitu. Tahun depan hari ini engkau akan punya anak laki-laki. Lalu jawabannya klasik, klise saudara. Tuhan jangan memberi harapan.
Jangan memberi PHP ya. PHP itu perumahan apa tuh? Kasih pengharapan kosong, jangan katanya. Jangan, kasihani kami katanya. Jangan sampai kami mati dalam pengharapan yang kosong gitu, saudara. Tapi benar saja terjadi. Setahun kemudian lahirlah anak laki-laki itu. Kemudian berapa tahun kemudian datanglah anak itu sudah mulai remaja. Diceritakan waktu bapaknya di ladang, anak ini ngikutin bapaknya, tiba-tiba ada suara, aduh kepalaku, kepalaku, gitu ya. Bukan yang oye gitu, bukan oskadon pancen oye gitu. Aduh kepalaku gitu ya anak kecil itu. Lalu dia panggil bujangnya, tolong bawa ke emaknya. Ya, biasa kan gitu. Ini karena mungkin orang daerah Karawang ke sana itu juga suka begitu ya. Kalau punya katanya lagi nyangkul di ladang begitu terus ada orang bilang, "Pak, istrinya melahirkan." Dia tanya, "Anaknya laki apa perempuan?" "Laki, Pak." Ya, biarin aja, dia nyangkul terus, Saudara. Tapi anaknya perempuan, dia lempar itu dia lari pulang, Saudara. Karena di daerah sana tuh umumnya anak perempuan tuh jadi komoditi. Nah, ini ya, Saudara. Nah, tapi kalau yang tadi kembali ke anak yang Tuhan kasih itu, akhirnya dia kepalanya sakit, dibopong pulang ke rumahnya, nggak lama di emaknya digendong, akhirnya anak itu meninggal. Lalu dia taruh, tadinya dia siapkan kamar di atas rumahnya itu dibuat loteng, ya di situ disediakan dipan, terus disediakan meja, terus kandil atau apa pelita buat hamba Tuhan ini, ya kan. Nah, hamba Tuhan itu sudah pernah tinggal di situ. Akhirnya anak itu ditaruh di situ, di dipan yang tempat tidurnya hamba Tuhan ini, dia taruh di situ. Terus dia bilang sama suaminya, "Aku mau pergi ke suatu tempat," gitu kan. "Jangan halangi aku untuk pergi." Gitu. Loh, gimana sih? Anak ini mati kok kamu pergi, gitu ya kan? Suaminya bilang begitu. Mungkin halus, suaminya orang Jawa kali ya. Gitu. Ini kan anaknya mati, kok kamu pergi, gitu ya. Beda kalau orang Batak kan ngomong gimana, ya ngomongnya, ininya gimana, apa namanya, ekspresinya gitu ya, Pak ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi akhirnya dipelanailah kudanya, keledainya, dia pergi. Perginya itu nggak gampang, Saudara. Jauh juga dan ke bukit juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak saya udah belajar naik gunung udah 2 kali, Saudara. Pulang-pulang ya biasa. Kakinya kesakitan, mesti diangkat di tembok. Nah, ini akhirnya karena kuatnya tekadnya dari ibu itu, dia jalan sampai ke tempatnya Elisa. Dari jauh Elisa sudah tahu, karena Elisa ini hamba Tuhan yang mumpuni. Dia bilang, "Gehazi, lihat itu ada tamu." "Mana?" "Oh iya," mesti sepentol korek mungkin dari karena jauh ya. "Oh iya." Akhirnya datang, disamperin, mau ketemu sama Abdi. "Lah, bukankah ibu ini yang punya anak?" "Iya." Suruh tanya sama Elisa, tanyakan, "Selamatkah suamimu, selamatkah engkau, dan selamatkah anakmu? Maslomha," gitu kan bahasanya ya kan. Nah, akhirnya dia jawab, "Selamat." Tapi saudara perhatikan, selamatnya ini ekspresinya kayak apa si ibu itu. Ya, tentu mungkin kayak nano-nano gitu ya, asam manis apa segala macam dalam kata selamat gitu ya. Bukan selamatnya selamat gitu ya kan, atau selamat. Akhirnya pergilah. Sampai ketemu, langsung dia pegang kaki Elisa. Pegang bukan mau ditarik, bukan protes, Saudara, tetapi sujud gitu. Nah, sama Gehazi dilarang. Mau ngapain tuanku, mau diapain ini kok kakinya ditarik gitu ya kan. Terus biarkan katanya. Nah, dia ceritakan begitu, anaknya. Dia komplain. Makanya kan saya udah ngomong dulu, jangan kasih harapan kosong gitu. Sekarang anak itu meninggal katanya. "Oh ya sudah, tenang." Lalu Gehazi, ambil tongkat itu,
bawa ke sana, taruh ke tubuh anak itu. Kamu jalan ke sana. Kalau kamu di jalan ada yang nyapa kamu, jangan kamu no reckon, jangan direspon. Ditanya orang diem aja, jangan nyautin apa ya gitu ya. Kalau zaman itu mungkin jarang orang ya, tapi kalau di daerah Pasundan itu beda lagi dong ya. Kalau lewat punten ini nggak ditanya padahal balikan itu ayak prayogi gitu ya. Ya kan? Saking ramah kan gitu. Nggak ditanya pun dia cerita gitu. Nah ini kalau ditanya orang, disapa orang jangan nyaut. Nah akhirnya sampai juga ke sana. Sampai duluan dia, tim Advan datang, dia taruh di atas mayat anak ini. Nah, dia liatin, dia nggak ada perubahan, tetap. Nah, nggak lama juga akhirnya ibunya dan hamba Tuhan ini datang ke sana. Lalu, oke, semua suruh keluar, dia naik ke loteng di mana anaknya, ditunjukkan itu oke. Terus dia kunci kamarnya, dia berdoa kepada Hashem. Tapi dia punya teknik juga doanya. Nah ini saudara, doanya kadang-kadang pakai teknik saudara. Kayak waktu Elia berdoa itu bagaimana saudara? Pernah nggak ada yang ini kepalanya lungging gitu ya, kepalanya masuk di pahanya itu saudara berdoa begitu. Nah saya berpikir oh iya ya, Tuhan itu punya satu sense of humor yang tinggi juga kadang-kadang. Kita juga di Avodah ini kok kita ada sikap-sikap juga ya kan, baru kata Adonai gitu ya kan. Karena ada modim anaknya itu sebenarnya modim itu sujud, kami sujud menyembah gitu ya kan. Itu kalau di rumah saya pakai tempat itu saya bisa nail down. Untung nggak hitam ini ya, karena nggak kayak teman saya yang mungkin gini-gini. Ya. Nah, akhirnya dia telapak tangannya ditaruh di telapak tangan anak ini, mungkin direntangkan begitu ya, atau nggak tahu begini pokoknya. Kalau begini kan susah. Terus hidungnya ketemu hidung, mulutnya ketemu mulut, ya kan? Badannya ditempelkan semua. Nah, lalu setelah berdoa dengan sikap yang posisi seperti itu, udah selesai. Nggak lama anak itu bersin, saudara. Bersinnya berapa kali? Ibu Maya pasti tahu. Bersinnya berapa kali? 7 kali, saudara. 7 kali, jadi bersinnya bukan. kalau Maya kan bersin kan suka agak panjang gitu, ya. Nah, bisa 10 kali kan lebih bagus. Kalau burung perkutut itu kungnya panjang itu lebih mahal, saudara. Kuk gitu kan. Nah, ini bersin pun 7 kali. Akhirnya anak itu hidup. Anak itu hidup. Artinya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya. Iman itu membawa kuasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Elohim berdaulat penuh atas kehidupan umatnya. Karena itu kita harus percaya. Kita harus juga dengar juga kesaksian Pak Tekno minggu sabat lalu, ya kan? Ya kan Pak? 95% terjawab. Amin. Dan saya ikutan Pak. Saya punya cara juga kayak Elia. Saya sampai nungging begitu saudara. Puji Tuhan, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab. Amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kita lanjutkan sekarang. Kita melihat satu Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 sampai 24. Ini cepat saja karena ini hanya cuman penegasan ya Bapak Ibu. Tapi nanti setelah itu saya akan masuk kepada hal yang lebih prinsip. Yakobus 2 itu ayatnya 17 sampai 24 ini juga berbicara tentang ini ya,
tentang iman. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Yitsak anaknya di atas mezbah? Nah, itu akidah Yitsak ya, yang nanti akan diuraikan lebih lanjut pada parasa berikutnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, jadi iman itu yang mendorong perbuatan. Ya kan? Iman yang didorong oleh perbuatan itu iman yang benar. Sebaliknya kalau iman tanpa perbuatan mati. Tapi perbuatan tanpa iman ngawur, saudara ya. Nah, kita dua-duanya. Iman yang didorong oleh, perbuatan yang didorong oleh iman. Atau iman yang mendorong perbuatan. Saudara. Itu iman yang dinamis, dunamos. Iman yang hidup. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan yaitu tentang Galatia. Karena ini masih berkaitan Galatia 4 ini. Galatia 4 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini seringkali disalahpahami. Makanya Pak Ben menulis surat Galatia, ya kan? Nah, itu bagus sekali Pak Ben, dipakai Tuhan untuk menulis surat Galatia. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Saya akan bacakan dengan cepat. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan bahwa hukum Taurat? Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak yang dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Tuhan, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-soralah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Yitsak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, ia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Nah, ini kaitannya juga. Tapi seringkali ini ada muatan yang nggak cocok, saudara. Tadi di kata ayat yang pertama kita baca, apakah kamu hidup di bawah hukum Taurat? Nah, saudara ingat hal ini. Ini luar biasa. Dulu Pak Ben pun pernah waktu pelayanan deliverance, pelepasan, ada satu yang harus dibacakan di tengking, yaitu hidup di bawah Taurat. Itu yang harus ditengking, disangkali, ya kan, ditolak gitu ya kan. Nah, saudara, karena selama ini memang kebenarannya sudah dibalik. Padahal kata hukum Taurat itu, kalau di dalam perspektif Ibraninya, itu sebenarnya hidup di dalam legalisme. Saya punya versi Alkitab yang bagus dalam hal ini, yaitu Complete Jewish Bible, saudara.
Itu jelas dikatakan hidup di dalam legalisme. Melakukan Torah secara legalisme. Nah ini seringkali tidak pernah diangkat kata legalisme atau legalistik ini, saudara. Jadi orang berpikir, oh Taurat itu legalistik. Oh Taurat itu pantas sudah dibatalkan. Oh Taurat itu membawa kepada dosa katanya. Sebab kalau nggak ada hukum Taurat, nggak ada dosa katanya, saudara. Jadi kalau ada hukum Taurat, jadi ada dosa. Padahal pikirannya bukan seperti itu. Saya analogikan. Ada lampu merah, kata orang Purwokerto, Bang Jo, Abang Ijo. Ya. Dulu di tikungan itu sering terjadi kecelakaan. Karena tahu sendiri kalau di Jakarta ya, asal udah masuk kepala, udah masuk. Ya kan? Tidak perlu lagi yang sebelah kiri duluan. Oh no. Ya kan? Pokoknya masuk dulu. Nah, seringkali orang berpikir masuk dulu, akhirnya sering terjadi kecelakaan. Lalu di situ dipasanglah lampu traffic light tadi, lampu merah, biru, hijau, biru, lampu merah. Nah, sejak itulah orang merasa terbatasi, Pak. Aduh, ini kok nggak jalan-jalan, ini yang sono melulu, lama bener gitu ya kan. Nah. Oh, ini gara-gara ada lampu ini. Maka saya jadi telat, saya jadi ini, jadi nggak nyaman. Kalau gitu kita robohkan aja. Karena ada Taurat inilah, oh saya berdosa, saudara. Waktu nggak ada Taurat, nggak ada lampu merah, dia bablas saja, nggak ada yang pusing, ya kan? Yang penting nggak terjadi kecelakaan. Tapi justru karena sering terjadi kecelakaan itulah dikasih lampu merah supaya mengatur, kan? Nah, tapi orang tetap nggak sabar, ya kan? Ini udah buru-buru, ini mau ibadah jam berapa ini? Ini ada tugas. Ini kalau nggak tugas kan nggak buru-buru ya kan. Ini ada tugas ini gitu. Saya nggak nyindir istri saya, nggak ya. Marah. Wah, gara-gara ada lampu ini ya. Ini lampu ini yang bikin orang telat. Demikian juga Torah. Karena ada Torah ini, ya kan, jadi ada dosa. Kalau nggak ada Torah, nggak ada dosa katanya gitu. Coba. Karena Torah itu merangsang dosa katanya saudara. Nah ini pemikiran yang muncul di situ, saudara. Dilawan Torah dengan kasih karunia itu dilawankan. Peristiwa pernah terjadi di Bandung gara-gara redaksi yang tulisannya Torah versus kasih karunia. Si tante yang punya gereja itu, kenapa ini Pak Franky? Kenapa Torah kok berlawanan dengan kasih karunia katanya? Ini ajaran dari mana ini gitu? Marah-marah dia. Tunggu jelasin dulu ya kan? Karena memang tulisannya begitu. Kok Torah versus kasih karunia gitu ya kan? Mestinya kasih tanda tanya gitu. Torah versus kasih karunia, tanda tanya gitu ya kan? Ini nggak ada tanda tanya, seolah-olah oh iya ini kamu mengajarkan ini gereja ini mengajarkan Torah ini versus ini, udah nggak boleh di sini lagi kita nggak boleh di situ lagi, saudara, diusir di Jalan Mangga itu nomor 18 itu ya, Raymond. Ya. Nah karena seperti itu, saudara, yang diajarkan di mimbar-mimbar gereja, di bangku STT seperti itu, saudara. Makanya ada lagi di radio kemarin saya dengar. Wah, radio ngomongnya sih fasih, wah, motivator enak. Tapi akhirnya dia ngomongnya begini. Ada itu sekarang katanya ajaran gereja katanya mesti pakai ayat pakai bahasa asli, ya kan begitu. Loh, kenapa mereka protes? Saya dari dulu pakai LAI aja katanya dari gitu. Aduh, kasihan amat ini pendeta ini ya. Dia nggak move on gitu, saudara. Pokoknya ini dah, kalau selain ini sesat kan gitu ya. Ya, amang gitu. Pokoknya selain yang ini sesat gitu, saudara. Aneh. Orang mau belajar bahasa aslinya kok disalahin? Dianggap ini udah menyimpang, lucu aja ya, saudara. Masa orang itu mau pakai, misalnya orang itu udah umur 75, ya Opa Obed, bacanya dulu yang terjemahan lama. Terus begitu ada terjemahan baru, TB74, ini pun sesat ini, enggak boleh gitu ya, saudara. Padahal sama-sama LAI-nya gitu ya. Wah, itu susah kalau begitu, saudara. Jemaatnya apa kata dunia gitu ya.
jemaatnya pasti ngikut. Kata pendeta saya, jangan baca yang lain itu. Jangan. Gitu. Tapi kita terus menggali, Saudara. Pak Frankie, kita semua tidak lelah, Saudara. Ayo kita mengikut ini loh. Paten ini loh yang Tuhan bukakan bagi kita. Kembali kita kepada yang mula-mula aslinya. Jadi seperti yang ini gambar ini ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali ini protes. Jadi zaitun liar itu ketika ditempelkan itu nggak mau ditempelkan. Aku mau dicangkok aja gitu. Sebenarnya dari cangkok ini udah kelihatan, Saudara. Kalau Bapak Ibu tahu pertanian, ya, cangkok ini Bapak punya pohon mangga atau punya pohon jambu, Bapak ambil cabang yang bagus, akhirnya oh ini bagus nih. Bapak lukain pakai ini, terus dikerik gitu ya sampai kelihatan batangnya di sini. Udah gitu dibiarkan dulu, terus diambil sabut sama gergaji itu sama tanah, campur terus ditutup, diikat. Nah, dibiarkan, disiramin tiap hari, tahu-tahu muncul tunas. Nah, setelah muncul tunas, akhirnya keluar itu pohon, jadi pohon kecil, lalu dipotong. Dipotong dari pohon itu, dipotong, terus ditanam di tempat lain. Itu namanya cangkok. Yang dimaksudkan Rabi Shaul di Roma 11 itu adalah kita dari pohon-pohon liar, ya kan? Dari zaitun liar maksudnya, dipotonglah situ, baru ditempel, masuk ke tempat sini, di yang tunasnya, netsernya ini. Masuk sini, baru diikat. Baru akhirnya menyatu. Ini dapat nutrisi mana? Dari akarnya. Akarnya apa? Perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakov. Batangnya apa? Israel. Jadi akhirnya besar buah. Mungkin dari ini mungkin buahnya lebat tapi tidak seenak apa dari yang pohon ini. Jadi diambillah ini, maka buahnya lebat tapi enaknya tetap ambil dari zaitun asli, Saudara. Nah, seperti itu. Tentunya rasa atau selera atau tampilannya harus tunduk. Karena nutrisi dari situ. Jadi harus homogen dengan batang asli. Jangan mau saurangan gitu. Jangan maunya sendiri. Oh, aku maunya beginilah. Ya kan, ngapain? Sudah begini ya gini aja kan gitu. Jadi nggak rela, Saudara. Ngikut, nggak usahlah begitu-begitu. Kita ini orang Indonesia, emang mau jadi Yahudi apa? Mau jadi Yahudi ya gitu. Saya pernah waktu itu saya pakai kalung Magen David. Saya nggak sengaja saya pakai kaos gitu lagi nganterin anak di dekat kereta. Saya si Clement tuh kalau kecil suka pengen lihat kereta gitu ya kan. Lihat apa gitu ya, saya bawa itu. Lihat kereta, dia senang lewat. Tiba-tiba ada orang gitu. Rupanya dia kasak-kusuk lihat Magen David di situ. Terus bilang, Yahudi, digituin saya. Yahudi katanya. Orang Batak namanya Yahudi ya kan. Yahudi. Terus saya, oh iya nih. Yang jadi masalah nih. Ya udah, saya ayo pindah gitu. Ada kebencian, Saudara. Coba saya pakai sorban atau saya pakai tulisan Arab begitu mungkin nggak, mereka senang mungkin nyamperin ya. Oh ya Pak, ini bagus Pak. Ini Pak buat ini beli lagi. Gitu barangkali ya. Karena lihat yang seperti itu Saudara, benci Saudara. Nah, kekristenan pun begitu. Nggak usahlah lata-latamu jadi Yahudi ya kan. Pakai beginilah, pakai begini, apa ini? Enggak. Kok bisa? Waktu itu teman saya bilang, loh kok nggak diikat, nggak ada apanya, kok bisa nempel? Gitu. Tapi kita ini harus ngikutin alurnya yang Tuhan sudah pilihkan buat kita. Dan Tuhan memilihkan buat kita itu yang terbaik, Bapak-Ibu. Benar loh, Bapak. Dan kita ini orang-orang ini adalah orang yang setia ini. Paling ini baru 37 orang di sini ya. Itu orang-orang yang setia, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Ya. Karena itu ayo kita semangat khasid. Sesirut apa ya?
Si Risut gue suka kebalik. Saya ingat Lasut jadi. Iya. Ya. Hari ini Fayera. Memang banyak sekali saudara. Fayera itu aspek-aspeknya terus bahasanya sangat panjang, luas. Dari mulai Noah sampai kepada Yitzhak. Panjang sekali. Tetapi kita mendapat satu perspektif yang sangat baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oke, dalam kesempatan ini kiranya kita boleh mengenal bahwa sampai hari ini Tuhan tetap bekerja melalui hidup kita. Seringkali kita melihat, benar nggak nih ya? Dilihat, benar nggak nih Tuhan gitu ya? Kita percaya. Seperti Sarah percaya, walaupun dia ketawa, tapi dia percaya. Ya kan? Seperti janda yang tadinya yang tidak punya apa-apa, dia punya ini, disuruh punya minyak cuma sebotol kecil, suruh melakukan itu, dia lakukan. Jadi ketika kita melangkah, iman itu bekerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita diam, iman juga diam. Iman itu laksana bayangan kita, saudara. Kalau bayangan kita berjalan, bayangan kita ikut bergerak, saudara. Iman akan bekerja ketika kita melakukan tindakan iman namanya. Karena itu mari, walaupun kayaknya jauh, ya kan? Kayaknya jauh banget ini. Saya mengalami kok jauh banget nih, gitu ya. Jauh banget deh, gitu. Tapi saya tetap saya berjalan. Saya terus berjalan. Saya akan berjalan terus. Walaupun terseok-seok, saya berjalan. Ya, dan Tuhan sudah mendengar, menjawab. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, istri saya lagi 10 itu mana? 10 ujian tadi kan? Itu terus terang istri saya yang nulis, saudara. Karena tulisannya kan bagus. Dia nulis walaupun tanpa alas begini tulisannya bagus. Kalau saya nulis nggak pakai ini, tahu-tahu sampai ke ujung sini, tahu naik ke atas gitu, saudara. Ya, jadi oke. Supaya ada ininya ya. Cepat saja ya, bonusnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini jam 1 menit saya akan sampaikan. 10 ujian iman Abraham. Pertama, Elohim memerintahkan dia meninggalkan negerinya, keluarganya, bapaknya. Nah, keluarga dipisahkan dengan bapak karena keluarga itu ada satu lembaga, tapi bapaknya ini khusus, ya. Ayahnya dia tinggalkan itu. Tuhan suruh, ya kan? Nah, dia lakukan aja untuk pergi ke negeri yang masih akan ditunjukkan Tuhan dan dia akan menjadi orang asing di negeri itu. Aduh, saudara. Jadi orang asing nanti gimana ya di sana ya? Anak saya Raymond di Jakarta nanti gimana ya? Nanti mesti tinggal sama siapa gitu. Oh, dapat kos. Oh, bisa ibadah nggak? Ketemu mesianik, saudara. Gitu ya, Ramon. Gitu. Hal yang belum tahu apa-apa, lakukan. Oke. Apakah kita bisa mempercayakan diri kita, masa depan kita kepada Tuhan seperti Abraham? Apakah kehendaknya menjadi bagian saat kita membuat sebuah keputusan? Nah, seringkali kalau keputusan itu dari saya aja. Itu nanti gitu ya. Tapi ini enggak. Apa kata Tuhan? Lakukan. Saya tunduk. Saya lakukan. Saya percaya. Nah, gitu lah. Saya percaya. 2. Sampai di Kanaan, Abraham mengalami bala kelaparan yang hebat. Nah, enggak enak kan? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan di saat yang berat begitu? Sakit, masalah, segala macam ada berjibun. Apakah kita mau ikut Tuhan, ya kan? Nah, lanjut. Fir'aun Raja Mesir mengingini Sarah menjadi istrinya. Yang memang ia adalah resiko Abraham yang sebagai pengembara. Sebenarnya bukan hanya itu. Resiko punya istri cakep. Nggak nyaman saudara punya istri cakep. Iya bang. Ke mall gitu istri masih. Aduh, makan hati. Saya ngalamin saudara. Dulu waktu merit. Waktu habis merit, kita ke Jawa Timur.
ke Jawa Timur nih Pak. Sampai di situ ada cowok ini kurang ajar. Ternyata cowok itu setengah mabok. Makanya ada saya, dia tetap ngerangsek terus deketin istri saya. Oh, saya namanya orang Jawa Timur tak ya? Iya. Ya udahlah sampai di sini. Ayo mau gimana gitu ya kan. Akhirnya sempat dilerai sama orang. Pak, jangan Pak, ini lagi mabok. Oh iya. Iya, halo gitu ya. Jadi terus terang saya mengakui gitu Saudara, bahwa istri saya cakep gitu loh. Ya kan? Saya nggak menyangkal gitu loh. Nah, itu bahayanya. Sarah cantik, Saudara. Cantik, Saudara. Maka akhirnya itulah yang membuat jadi masalah. Tapi jangan pusing ya Pak Tom, enggak ini kan cuman cuma ilustrasi ya kan. 2 kali terjadi di Mesir. Sampai dikawin kata istri saya, sampai jadi istrinya. Sarah sampai pada istrinya, langsung istri saya curiga. Berarti kalau sudah ada istrinya, jadi istrinya gimana? Pasti udah dijamah. Kan ramah kan, rajin menjamah. Saya bilang, tidak. Tuhan turut bekerja. Dia akan bentengi, Saudara. Ya kan? Saya ingat teman saya dulu. Ayo dong, tambah lagi, jangan cuma 1. Boro-boro katanya. Orang tanganmu begini aja baru mau dekat aja. Bes. Gitu, Saudara. Ya. Terus lanjut. Fir'aun begitu. Walaupun sudah jadi istri, Saudara. Tapi Tuhan kasih mimpi. Sama juga Raja Gerar, Abimelekh, dimimpiin sama Tuhan. Kamu macam-macam dekat, cubit. Gitu. Ya kan? Takut dia, karena dia mimpi. Akhirnya dia datengin Abraham. Kok kamu bohongin saya, kamu tega ya? Kamu tega deh gitu. Bilang dong itu istrinya. Kok bilang saudaranya? Nah, Abraham bilang emang saudara. Masih saudara, ya kan? Kan nggak bohong. Bohong sedikit, ya kan? Kan saudara juga, tetap saudara saya dari apa nenek apalah satu nenek gitu ya. Nah, di dalam Parna itu kan nggak boleh kawin ya Pak ya. Gitu. Termasuk Raja Gerar, ya, dimimpiin sama Tuhan, nggak boleh, Saudara, nggak bolehnya pulangin itu istri orang. Abraham harus terlibat dalam peperangan dengan 5 raja. Waduh, Abraham bukan dipanggil sebagai warrior, keluar itu dia itu anak pada umumnya orang yang tulus, orang yang culun, ya. Tapi kadang-kadang dia orangnya agak usil juga. Ya kan, Abraham itu setelah walaupun tulus gitu ya kan, nurut gitu, tapi usil. Ya kan bapaknya yang punya kuil itu kan, Saudara pernah dengar cerita ya, itu patung-patungnya dihancurin semua, dia hancurin semua, lalu yang paling gede dipegangin kapaknya gitu ya kan. Nah, lalu bapaknya pulang, wah ini kok kayak kapal berantakan, ini ada apa ini? Wah ini pasti ulah Abraham ini, Afram nih, ini pasti ulah Afram. Langsung Abraham dipanggil, Abraham sini. Ya Bapak, kenapa? Kamu ini lakukan ini semua. Enggak Bapak. Enggak mungkin, pasti kamu. Loh itu patung yang paling gede yang pegang kampak, itu dia tuh. Masa saya? Enggak mungkin, patung enggak bisa. Nah, patung enggak bisa bergerak aja kok Bapak sembah gitu loh. Akhirnya dia kabur Saudara. Ya kan, bapaknya, mau dipentung lari Saudara. Anak ngelawan sama orang tua ya gitu kan. Kalau nggak boleh anak ngelawan orang tua, apa kata orang tua lah pokoknya, walaupun salah ngikut aja gitu. Lari. Ada usil juga Abraham. Dia harus perang dengan 5 raja, Saudara. Bayangin. Tapi dia perkasa, menang Saudara. Sampai Lot pun dia tolong Saudara. Ya, Lot pun setolong. Ya. Cerita Lot juga ada di situ Saudara. Lot waktu istrinya jadi tiang garam itu, karena di Sodom dan Gomora itu begitu rusaknya sampai jerit itu dosanya itu naik sampai ke langit gitu ya. Tuhan sampai udah nggak bisa tahan lagi. Abraham bernegosiasi. Kalau ada 100 orang yang percaya seperti aku ini, apakah Tuhan mau menghancurkan? Oh no. Gocap? Iya gocap enggak. Oh, mau turun lagi. Berapa? 30 atau berapa?
Akhirnya 10. 10 pun. Kalau ada 10, aku tidak akan menghancurkan. Ya, ternyata nggak ada 10, saudara. Ya sudah. Nah, saudara, akhirnya Abraham harus berperang. Tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala kehidupan. Sekecil apapun Tuhan bekerja, saudara. Dan itu gimana sekarang juga kita. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, sekecil apapun. Ia menikahi Hagar, budak istrinya. Abraham tidak melakukan pelanggaran apapun dalam posisi ini. Kejadian 16 ayat 3. Namun hal ini menimbulkan masalah besar di kemudian hari, bahkan sampai saat ini. Apakah kita tetap mau bertanggung jawab untuk apapun yang menjadi risiko dari keputusan yang kita ambil? Ya. Abraham keputusan yang tadinya dia nurut sama istri, ya saya kan sayang istri gitu ya kan. Istri suruh nikahin Hagar, dia nggak begitu ogah lah, ya kan? Nggak begitu ogah. Akhirnya ya udah. Tapi resikonya sampai sekarang terjadi terus pertengkaran di Timur Tengah, ya. Nah, itu satu keputusan. Apakah Abraham surut? No way. Jalan terus. Terus yang keenam, Elohim memerintahkan Abraham disunat di usia tua, 99 tahun. Kejadian 17 ayat 24. Teladan bagi keturunan jasmaninya Ismail. Teladan bagi keturunan selain Israel, apakah kita bersedia sakit dan tidak nyaman. Jadi dia lihat gini, waktu Abraham lagi disunat 3 hari, kan sakit-sakitnya itu. Iya, kok diem, emang nggak pada sunat ya? Datang hal yang seperti itu, saudara. Waktu sakit, 3 hari sakit-sakitnya datang itu, jadi dia sampai tergopoh-gopoh juga dia mau melayani. Dan dia itu khasitnya apa, saudara? Ketika tamunya duduk di situ di bawah pohon, enak disediain, dia berdiri, saudara, di belakangnya. Berdiri bukan begini, saudara. Berdiri gitu ya kan? Kalau saya lihat Pak Peter suka begitu, ya kan? Berdiri. Kalau kurang apa, dia akan lari cepat gitu. Kalau kurang apa, nah jadi dia sigap gitu, saudara. Dia berdiri, bukan dia duduk di situ, yang situ ngobrol, dia duduk aja di sini atau lagi main game. Kilirik gitu. Abraham khasit. Dia sigap, ya, apapun yang harus ini. Dalam keadaan sakit begitu pun, ya kan? Mungkin jalannya beda, saudara, tapi dia lakukan saja. 7. Raja Gerar mengambil Sarai ke istananya, Kejadian 20 ayat 2. Sekali lagi istrinya mau diambil orang. Namun Tuhan yang mempersatukan, dia bela keluarga ini. Walaupun harus menghadapi seorang pengusaha. Penguasa bukan pengusaha. Percayakah kita kepada pembelaannya dalam segala keadaannya? 8. Elohim menyuruh Abraham mengusir Hagar dan anaknya dari rumahnya. Kejadian 21 ayat 12. Sebuah keputusan yang sangat berat dan pedih baginya. Karena Hagar telah memberi seorang anak. Dapatkah kita tetap taat walaupun pedih? Seringkali pedih ya, saudara. Tapi harus taat. Yang ke-9, Tuhan mengatakan bahwa keturunannya akan menjadi orang asing di tanah asing. Seperti ironis. Berlawanan dengan janjinya bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Namun Abraham tetap setia. Kepercayaannya kepada janji Tuhan tidak goyah, saudara. Nah, ini yang kita pelajari, yang kita tetap ingat. Satu yang terakhir, yang 10, yang luar biasa. Adonai memerintahkan sesuatu yang sungguh di luar nalar manusia. Ia minta agar Abraham mengorbankan, itu sudah Abraham ya. Abraham mengisahkan Ishak anaknya, ia dapat di usia tua tadi kan. Pergumulan yang sangat berat bagi Abraham. Sudah di awal tadi ya. Dan sudah saya ekspresikan betapa Abraham pedih. Hal ini pembunuhan terburuk yang pernah ada. Karena secara sadar ayah bunuh anaknya. Janji Tuhan kepada Sarai seakan disangkali. Sarai sangat sedih karena hal itu.
bukan cuma dewa Molok yang mengorbankan anak manusia, meminta korban anak manusia, tetapi Adonai pun demikian. Itu katanya anggapan. Tapi sebenarnya itu cuma ujian, ngetes, ya. Jadi supaya bisa dibedakan antara Molok dengan Adonai Elohim. Nah, seringkali orang berpikir, Adonai Elohim itu sama dengan Molok kan gitu. Maka orang nggak mau gitu ya kan. Abraham tetap percaya sekalipun anaknya mati, Elohim sanggup membangkitkan lagi. Iman Abraham adalah iman tangguh yang teruji. Dia tetap percaya Elohim yang Maha Kuasa, pemegang janji setia. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menyikapi Abraham sebagai junjungan kita, Abraham Avinu. Kita boleh manggil dia Avinu, Bapak kami. Ya, Abraham, Bapak iman kami. Biarlah kita tetap ada di situ, Bapak Ibu. Kita tetap di sini, amin. Apapun. Tantangannya apapun, saudara. Ke depan tidak bisa tidak lebih baik ke depan. Tetapi Tuhan, yang Tuhan sudah bukakan ke kita, dengan Tuhan memberikan ini, multimedia segala macam, kita sudah bisa menyebar ke seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sesuatu yang besar. Ini sesuatu banget, saudara. Karena itu kita jangan kecil hati, walaupun kelihatan kita komunitas kecil, tapi Tuhan impact-nya, dampaknya luar biasa, ya. Semua bisa melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ada pembacaan Torah, ya kan? Ada sidur, ada segala macam, saudara. Orang yang tadi pandang sebelah mata, sekarang melotot, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita akhiri dengan doa. Bapak, terima kasih buat waktu ini ya Tuhan, pembahasan tentang parashat Vayera. Kami mengucap syukur ya Bapak, Engkau bukakan banyak rahasia, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Walaupun Tuhan kami membandingkan dengan orang lain, rasanya Tuhan kok nggak adil. Rasanya Tuhan kok jauh perjalanan kami. Rasanya Tuhan kok bukit yang kami naiki begitu terjal dan tinggi Bapak. Karena itu kami mohon kekuatan yang daripadamu saja ya Bapak. Curahkan Ruach Kodes supaya kami mampu menjadi seperti Abraham. Terima kasih Bapak. Perjalanan kami mungkin masih panjang, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan endurance kepada kami, ketahanan kami untuk kami terus melangkah bersama Engkau. Kami hadapi semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apa yang telah dirintis oleh-Mu ya Bapak, melalui hamba-Mu Pak Ben, akan terus berjalan, menggelinding seperti bola salju. Semakin membesar, semakin besar, semakin besar, melindas, menggilas semua. Sampai Nusantara Tuhan boleh dipenuhi oleh iman Abraham. Diberkati Engkau Bapa yang telah menyediakan lahan yang luas di tengah kami, untuk kami kerjakan, untuk kami mencangkulnya, mengolahnya, ladang itu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan telah memilihkan sesuatu yang terbaik untuk kami lakukan. Karena Engkau Bapa yang baik, seperti yang telah kami lihat dari Abraham, Bapa kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu dan menyimpannya dan melakukannya, sehingga Tuhan kami boleh menjadi hamba yang setia. Dan Tuhan berkata, sabaslah hai hamba yang setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati seluruh umat Tuhan, para aktivis, para pelayan-Mu, jemaat-Mu yang setia ini Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi apa yang mereka
hidupi kesehariannya Tuhan. Engkau ada di sana di dalam segala pergumulan kami, dan kami boleh menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus HaMasiah, Engkau memateraikan firman-Mu menjadi kesukaan kami, hidup bertumbuh menjadi besar dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.